Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan untuk kembali bertemu pada hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak dosen Supriyadi Hamid, SEI, MEI, dan teman-teman sekalian. Materi yang akan dimaparkan pada hari ini yaitu tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu perkenalkan nama saya Harmayani selaku moderator dan pemateri pertama. Dan selanjutnya pemateri kedua atas nama Nur Ahwal Istiqomah, dan pemateri ketiga yaitu Asriani. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti akhlak, yang artinya tingkah laku, perilaku, dan kebiasaan. Menurut istilah, akhlak berarti tanam dalam diri seseorang yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan mudah tanpa adanya suatu paksaan atau pemikiran. Yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ridho terhadap hukumnya baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada tanpa mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu terhadap seorang muslim yang tidak disukainya, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah yang Khalik. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang mengalir yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan panca indera yang berupa penglihatan, pendengaran, pikiran, dan hati, serta anggota tubuh yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan berbagai bahan dan sarana demi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berupa tumbuh-tumbuhan, air, udara, hewan ternak, serta berbagai lainnya. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya daratan dan lautan. Beberapa bentuk akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu mematuhi perintahnya. Kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, tawakal. 6, tawaduk. 7, ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlak kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlu sunnah mencintai Rasulullah dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau mencintai beliau lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bentuk akhlak terhadap Rasul dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghidupkan sunnah. Yang kedua, taat. Yang ketiga, selalu bersolawat. Dan keempat, mencintai keluarga Nabi. Selanjutnya yaitu akhlak kepada manusia. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan sebagian ulama, yaitu menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan banyak memberi adalah suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, dan selainnya. Bermuka manis adalah menyambut manusia dengan wajah yang cerah, tidak bermuram, dan atau memalingkan pipinya.
Ini adalah akhlak yang baik kepada makhluk Allah. Selanjutnya yaitu akhlak kepada sesama manusia, terdiri dari 3, yaitu yang pertama akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu. Karena dari sinilah seseorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain, sebagaimana sudah dipesankan Nabi SAW, bahwa mulailah sesuatu itu dari diri sendiri. Yang kedua yaitu akhlak dalam keluarga. Akhlak yang pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Yang pertama, akhlak kepada orang tua. Yang kedua, akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah dagingnya. Bentuk akhlak terhadap orang tua ialah dengan selalu berbakti kepada keduanya, tidak membantah perkataannya, selalu mengerjakan apa yang disuruh. Yang ketiga yaitu akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap bertetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga, tetapi juga orang yang tidak seagama, seperti akhlak pemerintah kepada rakyatnya dan akhlak rakyat kepada pemimpinnya. Materi selanjutnya yaitu akhlak terhadap lingkungan sekitar. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Itulah hasil materi pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.